Nah, saat itulah pertama kali komunikasi kami terjalin. Nah, sampai saat ini juga masih di WhatsApp dan kadang-kadang beliau nelpon juga. Nah, kemudian kenapa kok manusia atau kita ini bisa berkomunikasi dengan mereka orang alam gaib dengan kita manusia biasa? Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya putri itu adalah, kan banyak yang komentar tuh, wah Masya Allah Jar, atau gimana luar biasa Putri Sadersi orangnya baik, gimana, ada yang banyak mengatakan tuh Putri Sadersi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki kita dan dilancarkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, pada kesempatan kali ini, sebagaimana yang telah saya sampaikan di video saya yang telah lalu, bahwa hari ini agenda kita adalah membicarakan terkait dengan video saya yang mana di situ ada katanya orang Saranjana yang mengaku orang Saranjana, kemudian menjawab beberapa pertanyaan dari kalian. Nah, di situ maaf juga ya, ini kita untuk video ini kita pakai kacamata ya, karena saya sedang sakit mata, jadi tidak bisa terlalu lihat cahaya. Nah, di video saya yang Putri menjawab langsung pertanyaan dari teman-teman di komentar, itu banyak banyak yang mungkin salah paham, atau dari video itu juga banyak yang mengatakan ini kebohongan yang sangat besar, atau ini sebuah settingan atau dikarang-karang dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan siapa sebenarnya Putri yang menelpon atau yang menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, supaya tidak ada lagi prasangka atau pemikiran-pemikiran tentang keanehan orang yang berkomunikasi dengan orang Saranjana. Nah, ini perlu saya sampaikan, walaupun awalnya ini tidak kata orang ini, kata Putri, bahwa tidak perlu dihiraukan seperti itu, tapi menurut saya ini perlu supaya kalian tidak lagi menerka-nerka. Kenapa orang biasa, orang alam dunia itu bisa berkomunikasi dengan orang Saranjana melalui HP atau WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ingin saya katakan bahwa pertama kali saya dihubungi oleh Putri yang mengaku orang Saranjana ini. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya juga belum bisa memastikan 100% beliau ini orang Saranjana, karena belum ada bukti autentik yang bisa diberikan kepada saya. Entah itu dia berfoto di lambang Saranjana, atau dia berfoto di suasana alam Saranjana yang menunjukkan ciri khas alam Saranjana. Kenapa saya bilang begini? Karena memang seperti itu. Jadi saya tidak mendapatkan, saya tidak bisa mengatakan secara pasti 100% dia ini benar-benar orang Saranjana. Tapi yang membuat saya percaya saat ini bahwa beliau Putri adalah orang Saranjana adalah Puak Bela. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan ke Puak Bela, dan Puak Bela pun juga berkomunikasi dengan Putri. Saya katakan, apakah benar Putri itu orang Saranjana atau bukan? Kata beliau, iya. Nah, dasar itulah yang menyebabkan saya untuk percaya bahwa yang menelpon saya atau yang berusaha untuk berkomunikasi dengan saya itu adalah benar orang Saranjana. Tapi kalau bukti otentik yang dikirim kepada saya atau yang ditunjukkan kepada saya, itu belum ada, kawan-kawan. Nah, jadi kita pun menunggu untuk bisa mempercayai itu 100%. Kalau cuman kita bilang ya benar itu orang Saranjana tanpa ada pembuktian yang lebih, baik itu dari lambang Saranjana, itu mungkin bagi kawan-kawan juga
masih kurang ya. Tapi yang saya pegang hari ini cuman itu saja. Perkataan Puak Bela dan pengakuan Puak Bela bahwa benar Putri itu adalah orang Saranjana. Kemudian awal beliau itu yang Putri ini berkomunikasi dengan saya itu awalnya pada saat saya bikin video tentang saya mengangkut pasir. Nah, videonya yang ini. Di situ pada saat terakhir saya sudah mengangkut pasir, ada WhatsApp masuk, bahkan ada panggilan kalau nggak salah. Ada WhatsApp masuk seperti ini. Nih coba lihat, nanti saya tampilkan di layar. Nah, saat itulah pertama kali komunikasi kami terjalin. Nah, sampai saat ini juga masih di WhatsApp dan kadang-kadang beliau nelpon juga. Nah, kemudian kenapa kok manusia atau kita ini bisa berkomunikasi dengan mereka orang alam gaib dengan kita manusia biasa? Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya Putri itu adalah orang biasa seperti kita. Dia terlahir orang biasa sama seperti kita, manusia biasa. Dia bukan asli alam gaib sebenarnya. Akan tetapi dia punya, nah ini awalnya ya, sebelum saya sampai ke alam Saranjana ya. Dia adalah orang biasa, terlahir seperti kita, pokoknya orang pribumi biasa. Tapi dia memiliki silsilah dari orang tuanya itu memiliki silsilah orang-orang yang ada yang dari separuh dari alam gaib, ada yang silsilahnya itu dari ada setengah siluman, kemudian ada juga manusia dan ada juga sebangsa peri atau bangsa elf. Nah, ini saya perlihatkan yang dikirim oleh Putri itu silsilah keluarganya, keturunannya. Nah, mungkin bisa kalian pahami. Kemudian pada saat dia umur 16 tahun, dia dibawa oleh keluarganya yang ada di Saranjana untuk berkunjung ke Saranjana pada saat umur 16 tahun ya kalau nggak salah, karena ceritanya itu agak sudah waktu itu kan pada saat kami awal-awal komunikasi beliau bercerita seperti itu. Nah, jadi pada saat itu kemudian ada sudah bisa masuk alam gaib, bertemu dengan suaminya sekarang ini. Bertemunya itu bukan di alam Saranjana ya, tapi di alam biasa. Waktu itu beliau bercerita bahwa bertemunya beliau dengan orang Saranjana ini karena suaminya adalah orang Saranjana. Dia bersuami orang Saranjana, makanya dia bisa masuk ke alam Saranjana. Nah, jadi seperti ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami cerita saya. Jadi awalnya Putri ini bisa menjadi orang Saranjana karena dia bersuami kan orang Saranjana dan dia punya keluarga di Saranjana. Suaminya ini adalah putra pertama dari Raja Saranjana. Nah, nih. Nah, jadi saya bertanya, di mana ketemunya? Kok bisa bersuami dengan orang Saranjana? Katanya waktu itu ada rombongan, kalau tidak salah di Banjarmasin ya. Ada rombongan ziarah. Nah, kalau di Banjarmasin atau dimanapun itu kan biasanya ada ziarah ke makam aulia, ke makam para ulama. Nah, di situ mereka bertemu. Jadi antara Putri dengan suaminya ini, orang gaib ini, itu bertemu. Nah, bertemu di sana, kemudian ada kecocokan. Dan juga notabene bahwa Putri ini punya darah orang-orang yang gaib, orang-orang Saranjana, semacamnya. Maka Putri dan suaminya ini menikah. Menikah, kemudian punya anak, dan dibawa ke Gunung Saranjana. Untuk saat ini, Putri itu keluar masuk alam Saranjana. Jadi kalau malam biasanya pulang ke Saranjana, nanti pagi atau mungkin menjelang pagi, dia kembali lagi ke alam manusia untuk bekerja sebagaimana mestinya. Karena juga bekerja sebagaimana kita bekerja.
walaupun dia adalah putri atau suami dari Pangeran Saranjana, tapi beliau melaksanakan aktivitasnya di dunia sama seperti kita. Nah, itu menunjukkan bahwa ya di Saranjana juga dia menjadi putri, tapi di alam manusia juga dia menjadi manusia biasa. Nah, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya, kenapa orang Saranjana itu atau putri ini bisa berkomunikasi dengan saya. Karena beliau adalah orang biasa yang bisa keluar masuk orang Saranjana dan diakui sebagai orang Saranjana karena dia bersuamikan anak Raja Saranjana. Jadi putra pertama orang Saranjana. Itulah informasi yang diberikan kepada saya. Kalau ada orang yang tidak percaya lagi, ya itu saya pun tidak bisa memaksa kalian untuk percaya. Karena itu yang disampaikan kepada saya. Saya hanya menyampaikan apa yang sampaikan putri kepada saya untuk bagaimana kalian bisa memahami apa yang terjadi, kenapa bisa saya berkomunikasi dengan orang Saranjana. Lalu bagaimana dengan Puak Bela yang bisa berhubungan dengan banyak orang Saranjana? Bukan cuma putri tapi orang-orang Saranjana. Apakah orang-orang yang dihubungi Puak Bela ini itu hidup juga hidup sebagaimana putri hidup di alam biasa? Apakah dia juga orang yang manusia biasa kemudian menikah atau berkeluarga di sana? Nah, kemudian putri juga memberikan penjelasan bahwa orang yang bisa menghubungi orang Saranjana yang berada di Saranjana itu hanya nomor yang terdaftar di sana. Jadi kalau kita mau menghubungi orang sana, berarti kita juga nomor kita tuh harus pakai nomor orang sana, nomor orang Saranjana. Nah, kenapa saya bisa berhubungan dengan putri itu? Karena nomornya sama dengan kita. Karena dia manusia biasa, ya dia pakai nomor yang biasa sama seperti kita. Tapi dia punya nomor yang spesial atau punya nomor yang lain, yaitu nomor orang Saranjana. Jadi kalau dia berkomunikasi dengan orang Saranjana pada saat dia di alam kita, itu memakai nomor yang orang Saranjana, yang terdaftar di Saranjana. Kemudian nomor Puak Bela itu, karena Puak Bela juga berpenduduk di Saranjana, nomor beliau itu terdaftar di sana. Jadi kapanpun beliau menelpon orang sana, orang Saranjana, itu pasti terhubung karena nomor beliau itu terdaftar di Saranjana. Nah, jadi itu bisa saya jelaskan. Nanti kalau ada yang tidak dipahami, silahkan kawan-kawan lagi tulis komentar. Mungkin ada yang saya kelewatan atau gimana yang tidak kalian pahami, karena ya saya juga lagi mengingat-ingat apa yang disampaikan kepada saya. Jadi jangan sampai ada yang tidak paham lagi kenapa kok Bang Burhan bisa berkomunikasi dengan orang alam gaib gitu ya. Nah, karena di video ini, di video yang Q&A dengan orang Saranjana itu, banyak yang bilang, itu rekayasa, kenapa kok bilangnya di sana, kenapa nggak bilang di sini, berarti orangnya itu tidak di Saranjana. Memang betul. Kenapa dia putri itu bilang di sana, yaitu Saranjana dikatakan di sana, karena dia di alam biasa, di alam manusia. Waktu itu dia berada di alam manusia, tidak berada di alam Saranjana. Tapi kenapa kita katakan di orang Saranjana? Karena seperti itu. Dia punya keturunan, dia punya keluarga di Saranjana. Dan anak-anaknya itu di Saranjana. Kalau tidak salah anaknya sudah 4. Anak pertamanya itu sekarang umurnya, kalau tidak salah ingat, sudah 16 tahun. Anak pertama dari putri ini. Nah, jadi seperti itu ceritanya kawan-kawan. Kenapa saya bisa berkomunikasi dengan orang Saranjana? Karena ya dia manusia biasa, tapi dia berkeluarga di Saranjana. Ini juga bisa menjadi acuan bagi kawan-kawan yang juga bertanya di komentar, Bang, apakah bisa orang biasa menikah dengan orang Saranjana? Tentu bisa, tapi mungkin prosedurnya sama dengan putri tadi. Dia punya silsilah keturunan yang notabene adalah punya garis darah-darah seperti sebelahnya gaib, sebelahnya normal seperti putri ini, atau ada silsilah garis keturunan dari siluman buaya dan sebagainya. Kemudian ya seperti itu, seperti yang sudah saya terangkan tadi di silsilah keluarganya. Nah,
Jadi katanya Putri silahkan kamu jelaskan serinci mungkin tentang saya, katanya, supaya mereka juga tidak apa ya, ya supaya kalian juga tidak berpikir yang aneh-aneh lah, kenapa kok bisa. Nah itu tadi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Video selanjutnya saya akan berbicara terkait salah satu foto yang pernah juga saya unggah di YouTube saya juga, di channel ini juga, yang dikatakan bahwa itu adalah orang Saranjana. Saya ingin memberikan informasi sedikit kepada kalian, sebenarnya beliau itu siapa. Ya tentunya di batas apa yang saya ketahui ya. Karena setelah saya upload video itu dan pada saat ada video tentang nomor HP orang Saranjana itu, sebelum saya hapus, itu aja yang melacak. Ada yang melacak dan mengetahui siapa dan di mana. Nah, sama dengan Putri tadi. Karena nomornya ini di Puak Bela, nomor Putri ini juga dia tersimpan di Puak Bela, kemudian kayaknya ada yang minta atau ada yang ngambil kemudian diberikan oleh Puak Bela. Ada beberapa orang yang melacak keberadaannya. Karena dia memang di manusia biasa, di tempat kita biasa. Kemudian ke rumahnya, kata Putri ini ada yang sudah datang sampai ke rumahnya sampai 3 orang. Nah, orang ini siapa kita tidak tahu. Jadi kalau di antara kalian ada yang ke sana, ke rumahnya, bisa tulis di komentar. Sebenarnya dia itu seperti apa, perawakannya seperti apa, karena saya juga tidak tahu nama aslinya siapa. Karena Putri itu adalah cuman panggilan. Kenapa dia minta dipanggil Putri? Karena beliau adalah menantu dari raja, makanya dipanggil Putri. Nama aslinya pun saya kurang tahu ya, dan saya tidak bisa menjelaskan di sini karena dia pun tidak menjelaskan namanya siapa, nama bapaknya, atau dia tinggal di mana, entah di Kota Baru, di Banjarmasin, di Jakarta, itu saya tidak diberitahu. Yang saya diberitahu cuma seperti ini saja. Jadi kalau kalian ada yang tahu, nah silahkan ya. Yang jelas ada juga yang berkomentar di kolom komentar bahwa katanya itu adalah Putri Sadersi. Nah, jadi saya katakan di sini beliau bukan Putri Sadersi. Namanya itu bukan Putri Sadersi. Nah, kan banyak yang komentar tuh, wah Masya Allah Jar, atau gimana luar biasa Putri Sadersi, orangnya baik, gimana. Ada yang banyak mengatakan tuh Putri Sadersi. Tapi bukan ya. Kemudian permasalahan yang di channel, ada yang dari kawan itu juga katakan ini ada channel tentang, ada yang namanya Putri Sadersi, kemudian beberapa foto terkait dengan suasana wilayah Saranjana. Itu juga akan saya padukan di video berikutnya. Tapi juga tetap mungkin suasana seperti ini karena kita ambil satu waktu yang sempat ini, mudah-mudahan bisa ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya atau tidak berkenan di hati kawan-kawan semua, saya minta maaf ya. Kawan-kawan juga ada yang WhatsApp saya, yang katanya saya coba WhatsApp abang karena saya lihat abang pada saat di video itu orangnya ramah. Jadi saya coba untuk WhatsApp katanya. Tapi ternyata balasan kita tuh agak-agak karena nomor yang saya bagi di video yang ini, yang saya tampilkan foto orang saya, itu nomor yang saya bagi, itu nomor istri saya. Kenapa saya bagi nomor istri saya? Karena saya sudah jaga-jaga jangan sampai banyak WhatsApp yang masuk pada saat saya lagi bekerja atau seperti apa, sehingga mengganggu kestabilan HP. Karena ya kita punya satu-satunya HP ini, kita bikin video, kita juga pakai untuk kerja. Jadi saya berikan nomor istri saya, kemudian nomor-nomor yang masuk itu saya arsipkan. Apabila misalnya cuma dibaca, itu berarti istri saya yang buka. Atau cuma dibalas Assalamualaikum, berarti itu istri saya yang buka, kemudian diarsipkan. Jadi saya biasanya ngecek itu pada saat malam hari. Nah, saya cek pada saat malam hari, saya buka WhatsApp yang masuk, kemudian saya balas kalau sempat. Nah, jadi mohon kawan-kawan untuk tidak berkecil hati, silahkan WA saja di nomor istri saya. Apabila itu misalnya saya buka, ya saya jawab. Biasanya malam saya cek, pasti kalau ada yang masuk saya jawab.
Dan mohon maaf juga apabila jawaban saya kadang-kadang mungkin singkat, kau tidak ramah ya, seolah-olah tidak ramah. Saya juga minta maaf kepada kawan-kawannya, karena juga ya kita jawab seadanya saja. Oke kawan-kawan, segitu dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.